saya Umi Kalsum, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan hasil tes kepribadian saya menggunakan model sistem Big Five. Sebelumnya, apa sih itu sistem Big Five? Teori Big Five Personality ini berbeda dengan teori kepribadian lainnya yang diciptakan oleh para psikolog berdasarkan teori yang mereka kembangkan sendiri. The Big Five Personality adalah teori kepribadian yang menyatakan bahwa kepribadian manusia dapat diringkas menjadi 5 ciri kepribadian utama, yaitu ada opinis, di mana opinis ini merupakan keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya yaitu keterbukaan terhadap hal-hal baru ataupun ide-ide baru, dan kita gampang penasaran atau imajinatif dan juga kreatif. Dan jika keterbukaan kita rendah, kita lebih senang dengan rutinitas kita sehari-hari, dan kita tidak senang dan tidak nyaman dengan perubahan-perubahan. Nah, selanjutnya ada conscientiousness, itu merupakan kehati-hatian, yang dimana jika kehati-hatian kita tinggi, kita merupakan orang yang sangat rapi dan terorganisir dalam segala hal, dan kita juga adalah orang yang tepat waktu. Nah, sebaliknya, jika kita semakin rendah dalam kehati-hatian, kita merupakan orang yang berantakan dan kurang terorganisir. Lalu ada extraversion, yang dimana kita orang yang mudah bersosialisasi, mudah berinteraksi, dan kita juga orang yang aktif dan penuh energi. Dan jika extroversion kita rendah, kita merupakan orang yang lebih suka menyendiri atau bisa disebut dengan orang yang introvert. Nah, selanjutnya ada agreeableness. Ini merupakan kemampuan untuk menyetujui. Jika semakin tinggi trait ini, artinya kita senang hidup damai dengan orang lain dan kita lebih senang menghindari konflik dan setuju aja dengan banyak hal. Dan jika lebih rendah, kita lebih kompetitif dan tidak mudah menyetujui hal apapun itu. Nah, yang terakhir ada neuroticism atau ketidakstabilan emosi. Artinya, kita lebih gampang cemas, emosi kita bisa jadi sangat intens, dan kita cukup mudik. Jika semakin rendah, emosi kita lebih stabil, kita lebih percaya diri, nyaman, dan tenang. Setelah saya melakukan tes kepribadian menggunakan model Big Five Personality, di sini saya bisa menjelaskan apa sih kepribadian saya sendiri. Salah satunya di sini saya orangnya cukup ramah, yang dimana saya bisa berinteraksi dengan orang baru, tetapi tidak terlalu terbuka. Dan di sini saya bisa mengontrol terhadap sosial atau lingkungan saya, dan juga saya bisa mengontrol emosi. Saya dapat berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Itu adalah poin utama yang sangat saya banggakan pada diri saya sendiri. Dan saya bangga pada diri saya, terutama kepada kedisiplinan. Di sini, setelah saya melakukan tes kepribadian, saya bisa disebut sebagai orang yang taat peraturan, taat dengan norma-norma, dan saya orang yang sangat disiplin. Tapi di sini saya cukup khawatir, di mana setelah saya melakukan tes kepribadian, saya menemukan hasil negatif diri saya, yang dimana saya cenderung gampang mengikuti atau mudah terpengaruh dengan orang lain. Misalnya dalam dunia bisnis, saya bisa mengikuti bisnis-bisnis orang lain seperti yang sedang tren, dan saya tidak memiliki inovasi-inovasi baru, dan saya hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain dan saya melakukannya. Tetapi setelah saya melakukan tes kepribadian, saya bisa mengetahui sisi negatif saya di mana, dan saya bertekad untuk berusaha mengubah sisi negatif itu dengan terus berlatih dan terus berpikir kreatif, yang dimana saya bisa menimbulkan produk baru yang belum ada di pasaran, dan saya bisa melakukan inovasi-inovasi terbaru mengenai produk yang sudah ada di pasaran, tetapi ada sisi perbedaannya. Di sini saya juga jago dalam menerima informasi, yang dimana saya bisa menganalisis terlebih dahulu apakah informasi ini
tepat atau informasi ini hanya omongan-omongan hoax, tidak ada bukti nyata. Nah, setelah saya memberitahu hasil tes kepribadian saya, di sini sudah terlihat bagaimana gambaran saya jika saya memimpin suatu perusahaan, dan tentunya saya orang yang lumayan disiplin dan saya akan menerapkannya pada karyawan saya, yang mana setiap karyawan harus mengikuti peraturan atau norma-norma yang berada di dalam perusahaan dan harus disiplin waktu dan harus teliti dalam bertugas. Dalam dunia kewirausahaan, di sini saya bisa melihat peluang yang cukup besar bagi saya, yang dimana saya akan menjadi seorang pemimpin yang sangat disiplin dan juga sangat memprioritaskan tugas, di mana saya akan mengutamakan kinerja karyawan dengan sangat teliti, dan dalam pengambilan keputusan saya memiliki peluang yang sangat bagus, di mana saya berpikir terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan, dan saya juga bisa menerima informasi yang sangat bagus di sini. Dan itu adalah kunci utama dalam berbisnis, di mana saya bisa mengembangkan bisnis saya dengan hasil-hasil informasi yang saya dapatkan mengenai riset pasar, perubahan permintaan pasar, ataupun tren-tren yang sedang terjadi sekarang. Dan itu adalah kunci utama dalam pengembangan bisnis, yang dimana saya akan bisa melakukan inovasi-inovasi terbaru dengan produk-produk yang akan saya jual nanti, atau produk-produk yang akan saya pasarkan nantinya. Nah, mengenai konsep-konsep psikologi, di sini yang saya anggap sangat penting dalam wirausaha, itu salah satunya ada motivasi, yang dimana suatu perusahaan itu berkembang jika adanya inovasi-inovasi terbaru. Tidak stay di situ-situ saja. Jika perusahaan itu tidak ada inovasi atau tidak ada perubahan, selalu stay di situ, itu menandakan perusahaan yang tidak berkembang. Yang kedua, mengenai pengambilan keputusan. Di sini sangat penting bahwasannya seorang pemimpin harus bisa menyerap informasi dan bisa menganalisis masalah tersebut, dan tidak asal mengambil keputusan yang spontan, yang dimana dia harus berpikir terlebih dahulu, dia harus menyerap informasi lebih banyak mengenai masalah, dan dia akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Bisa jadi dalam pengambilan keputusan ini, seorang pemimpin seperti pemimpin yang otoriter, yang dimana pemimpin otoriter ini dia tidak menerima pendapat bawahannya atau pendapat orang lain, dia hanya kekeh pada pendapatnya sendiri, dan dimana itu akan mengakibatkan kurangnya informasi, dan dia akan menimbulkan masalah baru dalam perusahaannya. Nah, selanjutnya dalam merekrut karyawan. Di sini hal tersebut sangat penting dalam pengembangan perusahaan, yang dimana jika kita salah merekrut karyawan, dan itu akan menjadi masalah baru dalam perusahaan. Jika karyawan tersebut tidak efisien atau tidak efektif dalam bekerja, itu akan mengakibatkan turunnya kualitas suatu produk. Selanjutnya, konsep psikologi yang terakhir itu ada mengenai hubungan antara pelanggan dan juga mitra kerja, dan dimana hubungan ini bisa berbentuk dalam komunikasi dan bisa berbentuk dalam tindakan yang akan meningkatkan reputasi perusahaan, yang dimana jika reputasi perusahaan itu tinggi, maka banyak perusahaan-perusahaan lain yang akan mengajak kerjasama dengan kita. Baik teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan mengenai tes kepribadian, mengenai kepribadian seseorang dalam berwirausaha. Nah, jika ada salah kata, di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan di sini saya menerima kritikan dan saran dari siapapun yang melihat video ini. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.